Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ahad sore Masjid Namirah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namirah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, dan juga kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namirah, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu ini hukumnya wajib, fardu ain. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban, fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Adapun ilmu yang dimaksud di sini yang hukumnya fardu ain, wajib untuk kita pelajari, adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang telah Allah firmankan berupa Al-Quranul Karim, apa yang telah Nabi sabdakan dalam hadis-hadisnya yang sahih, dan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik di zaman Nabi, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga dengan Bapak Ibu sekalian melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu di sore hari ini, semoga semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita lanjutkan materi kita. Saya tidak memperpanjang muqaddimah. Kita lanjutkan materi kita, yaitu kita masih berbicara tentang masalah salat,
yang kami nukil dari kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Adapun bahasan kita sudah masuk pada bab salat dengan memakai alas kaki, salat dengan memakai sandal, atau salat dengan memakai sepatu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada bulan yang lalu saya sudah berikan kopi materinya. Mudah-mudahan sebagian di antara Bapak Ibu masih pegang kopi materinya. Tapi jika belum mendapatkannya atau mungkin tertinggal, maka mungkin bisa diperhatikan dari lanjutan materi kita pada bulan yang lalu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca ulang terlebih dahulu, yaitu hadis yang menjelaskan tentang salat dengan memakai alas kaki, salat dengan menggunakan sepatu ini atau sandal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 650. Bisa langsung difotokopi. Kita dengarkan, yaitu bunyi hadisnya, hadis Abu Dawud nomor 650. Jika Bapak Ibu bawa kopi materinya, ada di halaman 1 itu. Kita baca. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Silakan Ustaz. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla bi ashabihi id khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarihi. Silakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kiri. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya, berarti ini salat berjamaah. Tiba-tiba Nabi melepas sandalnya lalu beliau letakkan di sebelah kiri beliau. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqauni'alahum. Silakan. Sewaktu para sahabat melihat tindakan beliau itu, mereka ikut pula melepas sandalnya. Mari kita lihat ketundukan para sahabat Nabi. Ketika mereka para sahabat melihat Nabi SAW melepas sandalnya, maka para sahabat yang waktu itu sebagai makmum melepas sandal-sandal mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala. Silakan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, kemudian beliau bersabda. Nah, ketika Nabi selesai mengerjakan salat, enggak pakai zikir Ustaz, langsung. Makanya nanti kita akan jelaskan boleh ketika seorang imam ingin memberikan nasihat kepada makmumnya, maka setelah salam dia langsung memberikan nasihat tanpa harus berzikir lebih dahulu. Ya, sebagaimana yang dilakukan Nabi ini. Beliau selesai salat, menghadap ke makmum, langsung menasihati makmumnya. Apa kata Nabi? Nasihat beliau kepada makmum, yaitu para sahabat beliau. Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Silakan. Apa gerangan yang membuat kalian melepas sandal-sandal kalian? Kenapa kalian justru melepas sandal-sandal kalian? Berarti boleh kalau begitu salat pakai sandal, salat memakai alas kaki. Kita lihat apa jawaban para makmum. Qalu ra'ainaka alqaita na'laika fa'alqaina ni'alana. Silakan. Kemudian mereka para sahabat berkata, kami melihat Anda melepas sandal. Kami melihat Anda melepas sandal. Maka
sehingga kami pun melepas sandal-sandal kami. Maka kami pun ikut melepas sandal-sandal kami. Bukti ketaatan para sahabat. Mereka tanpa bertanya lebih dahulu kenapa sandal dilepas. Tetapi ketika mereka melihat Nabi melepas sandal, mereka langsung yaitu melepas sandal mereka tanpa mengetahui apa hikmahnya, apa sebabnya, dan kenapa Nabi lakukan. Langsung sami'na wa ata'na. Kita lihat apa jalan cerita berikutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini alasan beliau melepas sandal. Inna Jibrila atani fa akhbarani anna fihima qadaran au qala adzan. Silakan. Sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. Berarti kedatangan malaikat Jibril tidak diketahui oleh para sahabat. Lalu memberitahukan kepadaku bahwa di sepasang sandal itu ada najisnya. Lalu malaikat Jibril memberitahukan kepadaku, di sepasang sandal yang aku pakai tersebut ada najis. Nah, lalu apa yang terjadi? Kata Nabi berikutnya, waqala. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini untuk kita, Bapak Ibu sekalian, sabda Nabi terakhir ini. Apa kata Nabi? Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyandur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw qala adzan falyamsahu wal yusalli fihima. Silakan. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah. Jika di sepasang sandalnya terdapat najis, maka bersihkan dan sholatlah dengan sepasang sandal itu. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini mengandung 13 pelajaran. Dan sesuai catatan kami, bulan yang lalu saya sudah menuntaskan 6 pelajaran. Berarti di sore hari ini kita tinggal melanjutkan pelajaran yang ke-7 sampai ke-13. InsyaAllah. Baik, saya yakin di antara Bapak Ibu mungkin bulan yang lalu ada yang belum hadir, ya. Ada yang mungkin belum mendapatkan materinya dan seterusnya, atau mungkin datang sudah di akhir-akhir kajian. Maka tidak ada salahnya jika kita sedikit saja mereview, murajaah dari apa yang kami sampaikan pada bulan yang lalu tanpa kita membuka dalil. Karena kita sore hari ini hanya ingin melanjutkan, menuntaskan materi ini. Nah, sehingga yaitu waktu kita tidak termakan dengan pengulangan materi secara lengkap. Baik, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang kita dengarkan bersama tadi? Yang pertama tentang biografi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Si pembawa hadis tersebut, saya tidak perlu sampaikan karena ini sudah saya cantumkan di fotokopi. Siapa beliau, beliau wafat pada tahun berapa, dan seterusnya. Biografi singkatnya. Sekarang kita lanjutkan saja langsung yang nomor 2. Pelajaran yang kedua. Di dalam hadis tadi yang kita dengarkan, menjelaskan kepada kita pentingnya sholat yang dilakukan secara berjamaah. Sholat yang dilakukan secara berjamaah. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, bulan yang lalu saya sudah jelaskan. Bahkan dalilnya juga sudah dibaca. Setelah sholat maghrib, maka tiba-tiba datang seseorang ingin mengerjakan sholat maghrib. Rupanya dia makmum yang terlambat. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, sholat apa yang hendak kau kerjakan? Sholat maghrib wahai Rasulullah, aku datang terlambat, tahan dulu. Lalu kemudian Nabi berkata kepada para sahabat yang waktu itu telah mengerjakan sholat maghrib bersama Nabi, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah sholat dengan si fulan ini, dengan orang ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
orang yang haus dengan kebaikan. Maka beliau mengacungkan jarinya, saya wahai Rasulullah. Baik, silakan engkau sholat bersamanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi imam sholat maghrib, sedangkan orang itu menjadi makmumnya. Berjamaah berarti. Berarti Abu Bakar sholat 2 kali. Sholat 2 kali. Boleh. Bahkan sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, yaitu di zaman Nabi sholat 2 kali. Sholat yang pertama wajib, sholat yang kedua hukumnya sunnah. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau ini masuk Islam umur 28 tahun, wafat usia 33 tahun. Masya Allah. Masuk Islam umur 28, wafat umur 33. Mu'adz bin Jabal. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu, Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi satu-satunya, bahkan satu-satunya sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah untuk dakwah ke luar negeri. Padahal banyak sahabat senior lainnya. Abu Bakar senior, Umar senior, Utsman, Ali sahabat senior radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi yang diutus oleh Nabi ke luar negeri adalah Mu'adz bin Jabal, berdakwah ke negeri Yaman, mendakwai ahlul kitab. Usia wafat 33 tahun. Sudah jadi da'inya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kalau kalian ingin belajar Al-Quran dengan baik, kalau kalian ingin belajar Al-Quran dengan baik, tafsirnya, bacaannya, cara membacanya, belajarlah kepada Mu'adz bin Jabal. Ada 4 orang yang direferensikan, salah satunya Mu'adz bin Jabal. Saya lanjutkan, Mu'adz ini punya kebiasaan kalau selesai sholat langsung pergi. Nabi tanya, kenapa kau langsung pergi? Karena aku ditunggu oleh keluargaku dan kaumku. Mereka meminta aku untuk jadi imam. Kata Nabi, pergilah engkau. Berarti sholat 2 kali Mu'adz. Di masjid bersama Nabi, lalu pulang ke rumah, yaitu dia bersama istri, keluarga, dan juga kaumnya. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Sekali lagi, jangan diremehkan. Dan saya sudah jelaskan keutamaan sholat berjamaah. Pada waktu itu sudah kita bahas. Kalau tidak salah, keutamaan sholat berjamaah yang saya sampaikan ada 8. Ada 8 keutamaan. Bahkan ancamannya luar biasa. Mereka yang tidak ke masjid untuk sholat berjamaah, sedangkan mereka mendengarkan azan dan tidak terkena uzur, maka Nabi hendak membakar rumah-rumah mereka. Coba dibuka Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib Ustaz. Nomornya Ustaz, nomor 433 dan 434 Ustaz. 433 dan 434. Silakan. Ini sudah dibaca pada bulan yang lalu, enggak apa-apa, sedikit aja. Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Silakan Ustaz. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan sholat berjamaah, atau aku benar-benar akan membakar rumah-rumah mereka. Hendaknya mereka menghentikan meninggalkan sholat berjamaah di masjid, atau kalau tidak akan aku bakar rumah-rumah mereka. Coba berikutnya Ustaz, 434-nya, 434, satu lagi Ustaz. Dari Abu Burdah, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya Ustaz, barang siapa mendengar panggilan azan, telinganya dengar azan dan dalam keadaan tidak punya kesibukan, dia tidak punya uzur, maka dan dalam keadaan sehat, lalu dia tidak menjawabnya, maka tidak ada salat baginya. Dia mendengar azan dan dia tidak terkena uzur. Nah, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan azan tersebut pergi ke masjid, dia salat di rumah, maka kata Nabi tidak dianggap salat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap belum mengerjakan salat. Oleh karena itu, laki-laki salat 5 waktunya bukan di rumah, tetapi di masjid. Adapun untuk wanita, sebaik-baik sholat adalah di rumahnya. Baik, ini sudah kita lewati. Yang nomor 3, ada beberapa perkara di dalam sholat, baik gerakan ataupun ucapan ya, yang diizinkan oleh syariat, bahkan dianjurkan demi kemaslahatan sholat itu sendiri. Dan ini sudah saya sampaikan, boleh. Lihat tadi, ketika Nabi sholat, di pertengahan sholat Nabi melepas sandalnya, lalu meletakkannya di sebelah kiri, dan Nabi melanjutkan sholatnya lagi.
Berarti Nabi melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Gerakan sholat itu kan hanya takbiratul ihram, sedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu kemudian rakaat kedua dan seterusnya. Ini melepas sandal dan meletakkannya sebelah kiri. Berarti ada gerakan di luar sholat. Diperbolehkan. Dan bulan yang lalu sudah saya jelaskan. Makanya mematikan handphone berdering ketika sholat. Boleh. Bahkan yaitu seorang boleh melakukan gerakan-gerakan jika ada maslahat. Dan waktu itu kami contohkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menggantikan sholat menjadi imam. Karena Rasul sedang tidak ada di tempat. Rasul sedang mendamaikan dua suku yang sedang bertikai. Lalu muadzin berkata, kalau anda bersedia menjadi imam, maka akan aku kumandangkan iqamah. Kata Abu Bakar, ya aku bersedia. Iqamah dikumandangkan, Abu Bakar jadi imam. Tidak lama Rasul datang, menerobos shaf. Jamaah pun saling menepukkan tangan, memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwa Rasul sudah datang. Semakin banyak tepukan, maka Abu Bakar menoleh ke belakang. Berarti boleh Ustadz, imam itu noleh ke belakang melihat kondisi makmum. Boleh. Boleh. Dan Rasul tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menoleh ke belakang. Lalu kemudian setelah itu ternyata dilihat di belakang Rasul, Abu Bakar mundur. Sudah dua gerakan, noleh satu, dua mundur. Lalu kemudian Rasul ngasih isyarat. Rasul juga ada gerakan ini, ngasih isyarat, memberikan dengan jari telunjuknya agar meneruskan sholatnya. Ternyata Abu Bakar melihat isyarat Nabi, gerakan ketiga ini. Ya, lalu kemudian karena merasa dipercaya untuk melanjutkan sholat, Abu Bakar memuji Allah, mengangkat tangan. Gerakan keempat, di luar sholat. Ini sholat berjamaah kondisinya. Lalu kemudian Abu Bakar tetap mundur. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam maju meneruskan sholatnya Abu Bakar. Setelah selesai sholat langsung ditegur. Berarti nggak zikir dulu? Nggak. Jadi boleh imam itu kalau ingin menasihati makmum karena ada sesuatu yang terjadi langsung. Setelah salam langsung. Tanpa dimulai dengan berzikir dan seterusnya. Apa yang ditegur oleh Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa tegurannya? Bukankah aku sudah memberikan isyarat agar kau meneruskan sholatmu? Kenapa kau tetap mundur? Hamba tidak layak menjadi imam sedangkan makmumnya utusannya Allah Subhanahu wa taala. Anda yang layak untuk menjadi imam. Yang kedua, Rasul menasihati makmum. Kenapa kalian bertepuk tangan? Apabila terjadi pada sesuatu pada imam, maka ingatkan imam dengan subhanallah. Sedangkan bertepuk tangan itu untuk wanita, mengingatkan imam yang salah. Itu pun bukan telapak tangan dengan telapak tangan, tetapi telapak tangan kanan dengan punggung telapak tangan kiri, punggung tangan kiri. Nah, mengingatkan imam yang salah. Sejak saat itulah syariat berlaku. Maaf ini Bapak Ibu, saya minta maaf. Andai kata waktu itu Rasul tidak terlambat, tidak ada syariat ucapan subhanallah dan menepukkan tangan. Nggak ada, kan ada. Berarti terlambatnya Rasul itu ada hikmah, manfaat yang besar. Iya. Bahkan andai kata Rasul tidak pernah lupa dalam sholatnya, Rasul tidak pernah lupa jumlah rakaat dalam sholatnya, sampai sekarang hari Ahad, tidak akan pernah berlaku, tidak akan pernah ada yang namanya sujud sahwi. Kenapa ada sujud sahwi? Karena Rasul pernah lupa jumlah rakaatnya, sehingga ada syariat sujud sahwi. Andai kata tidak pernah lupa, maka tidak akan pernah ada sujud sahwi. Berarti kalau begitu lupanya Rasul jadi syariat. Ya. Sedangkan lupanya panjenengan, ya tidak. Innalillah. Makanya Bapak Ibu ada doa, kalau panjenengan sering lupa, ada doanya. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami atas kelalaian, kelupaan kami dan kesalahan kami, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu maka ini menunjukkan boleh gerakan-gerakan di luar sholat, boleh, asalkan memang dibutuhkan. Ya, baik. Nomor 4. Kita lewati aja. Diperbolehkan bagi seorang imam
setelah salam langsung memberi nasihat kepada makmum jika dibutuhkan. Contoh, ketika dia menjadi seorang imam, ternyata anak kecil ramai sekali, sehingga mengganggu sholatnya imam, bacaannya imam menjadi kacau. Setelah salam langsung dinasehati, yaitu makmumnya. Kami mohon kepada para orang tua agar yang membawa anak kecil agar menjaga putra putrinya, agar tidak mengganggu jamaah yang lain, dan seterusnya. Dengan bahasa apapun yang dia gunakan, boleh langsung memberi nasihat karena memang dibutuhkan, ya. Baik, nomor 4. Nomor 5, disyariatkan bagi imam sholat untuk tidak terlalu lama duduk menghadap kiblat setelah salam, namun menghadap ke makmum setelah bacaan istighfar dan setelah bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram, baru dia bergeser menghadap ke makmum. Ada dalilnya, yaitu hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi setelah membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadzal jalali wal ikram, maka Nabi bergeser. Ada riwayat yang mengatakan Nabi berpalingnya itu yaitu dari arah kanan, ada riwayat yang lain mengatakan dari arah kiri. Nah, tetapi pendapat yang kuat adalah meskipun dua dalil itu sahih, lebih diutamakan yaitu berbaliknya dari arah kanan. Nah, langsung menghadap ke jamaah. Sebab banyak di masjid-masjid, ya mohon maaf ya, di sekitar kita, yang imam itu setelah salam dia tidak menghadap ke makmum, lurus terus menghadap ke kiblat. Maka yang seperti ini yaitu tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi pernah setelah salam tidak istighfar, tidak astagfirullah, 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 tetapi takbir. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru setelah itu astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Ada riwayat Muslim, hadisnya nomor 313. Nah, boleh seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Yang salah itu, yang sholatnya lamcing, tahu lamcing? Setelah salam langsung melencing. Ya, langsung ya. Jadi dia tidak kerasan berhadapan dengan kiblat. Wong saya pernah melihat ada seorang pemuda setelah salam itu dia buru-buru tidak berzikir tetapi disibukkan dengan handphonenya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ustadz zikirnya itu ada di handphone, dia tidak hafal soalnya. Kita husnudzon saja ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini lalu kemudian dia buru-buru ingin pergi. Bayangkan, dia berlama-lama di depan handphone, dia berlama-lama di depan media sosial, dia tidak mau berlama-lama di masjid, dia tidak mau berlama-lama menghadap kiblat. Mana mungkin Allah betah lihat dia di hari kiamat? Wong di dunia saja dia tidak betah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengennya sholat itu cepet-cepetan, setelah itu langsung aktivitas. Dia tidak betah di masjid. Mana mungkin Allah betah lihat dirinya di hari kiamat? Karena dia tidak mau duduk berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini apa? Pasar. Di masjid sebentar, di tempat kuliner sana. Masya Allah ya. Nah, oleh karena itu maka berlama-lamalah di masjid. Ya, ini rumah Allah. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Ini yang terakhir, nomor 6 bulan yang lalu. Disyariatkan bagi imam sholat untuk tidak membelakangi makmum, namun menghadap ke makmum. Mana sih dalilnya? Rasul itu kalau menghadap ke makmum tidak pernah berlama-lama menghadap kiblat. Kalau selesai sholat, ketika beliau jadi imam. Silakan Ustaz Sahih Bukhari Ustaz. Nomornya 462 Ustaz. Baik, sebentar lagi kita lanjutkan nomor 7. Kita akan lanjutkan nomor 7 ya. Silakan Sahih Bukhari 462 dan 463 Ustaz. Silakan. Kabar dari Samurah bin Jundab mengatakan bahwa apabila Nabi SAW selesai salat, ya, beliau menghadap kepada kami. Menghadap kepada kami makmum. 463-nya Ustaz.
Berita dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini radhiyallahu an mengatakan bahwa dia bercerita, pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam subuh bagi kami di Hudaybiyah. Terus. Sedangkan tadi malam habis hujan. Terus. Setelah selesai salat, beliau menghadap kepada kami dan bersabda. Stop sampai situ. Menghadap kepada makmum. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 7. Nih, lanjutannya sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, hadis yang tadi kita dengarkan mengandung pelajaran yang ketujuh adalah kedudukan para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Mereka generasi terbaik di zaman Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kepada syariat, mereka tunduk kepada syariat dan tidak mengutamakan rasio, logika atau akal semata. Sekalipun dalam syariat tersebut tidak dijelaskan manfaatnya, apa hikmahnya, kenapa Nabi kok melepas sandal, mereka langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum kita baca dalilnya ini. Maaf. Makanya Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan barometer. Nabi memberikan barometer. Jika kalian ingin masuk ke dalam surga, maka syaratnya cuma satu aja. Ikuti Nabi dan para sahabatnya. Ada dalilnya? Ada. Silakan disebutkan di dalam hadis Tirmidzi. Silakan Ustaz, dari sini Ustaz. Dari Abdullah bin Umar. Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2641. 2641. Silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, sungguh akan datang pada umatku seperti sesuatu yang datang pada kaum Bani Israel. Lanjut. Seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku akan mengikuti jejaknya orang-orang Bani Israel. Sampai-sampai diumpamakan oleh Nabi seperti sepasang sandal yang sejajar. Orang kalau menaruh sandal kan mesti sama, sejajar. Kata Nabi, umatku nanti seperti itu, mengikuti jejaknya Bani Israel. Salah satu contohnya apa Ustaz? Mengikuti mereka. Apa Ustaz? Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang tega menyetubuhi istrinya secara terang-terangan. Maka umatku, pada umatku akan ada orang yang berbuat seperti itu. Nah, Bani Israel melakukan zina, tidak malu, terang-terangan. Umatku sama, nanti akan mengikuti jejak mereka. Terbukti? Terbukti. Zina di mana-mana, ya, bahkan menjadi sebuah kebanggaan, diupload lalu disebarkan, ya. Tidak ada rasa malu lagi. Ya, baik, lanjut teruskan Ustaz. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Baik. Bani Israel akan terpecah menjadi 72 kelompok. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 kelompok. Lanjut. Kulluhum finnar. Illa millata wahidatan. Silakan. Semuanya akan masuk neraka selain satu golongan saja. Nah, semua kelompok akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan yang selamat. 72 masuk neraka, satu yang selamat. Nabi tidak menyebut nama ormas tertentu. Nabi tidak menyebut nama organisasi tertentu. Nabi tidak menyebut nama kelompok tertentu, bendera tertentu. Apa kata Nabi? Yang masuk surga itu? Silakan. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah golongan itu wahai Rasulullah? Wa ma hiya ya Rasulullah. Golongan yang selamat itu siapa? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Silakan. Beliau menjawab, golongan yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Selesai. Jadi panjenengan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin masuk ke dalam surga, maka
ikutilah orang yang sudah jelas tempatnya di surga. Jangan mengikuti orang yang tidak jelas surganya. Rasul jelas surganya, ikut. Para sahabat, bahkan disebutkan dalam Ibnu Majah. Kalau ada Ibnu Majah jilid 1 Ustaz. Taib, nah, enggak apa-apa Ustaz. Jazakallah khair, jazakallah khair. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 10 orang disebut oleh Nabi, semua di surga. Jadi kalau ingin masuk ke dalam surga, ikuti jejaknya orang yang alamatnya nanti di akhirat pasti surga. Nggak mungkin neraka. Ikuti. Jangan mengikuti perilakunya orang yang surganya tidak jelas. Enak kan? Ada contohnya. Ya. Mari kita lihat, yaitu disebutkan Ibnu Majah nomor 125 Ustaz. Ibnu Majah nomor 125, Ibnu Majah nomor 110, itu semua tentang para sahabat. 125 coba Ustaz. Silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ada 10 orang sahabatku yang berada di surga. Langsung ditunjuk satu persatu sama Nabi. Ya. Baik. Betul ya? Coba. Iya. Nomor 125, betul. Ini tentang sahabat. Tetapi yang saya maksud tadi, mari kita lihat di nomor, nah ini 110 saja. 110. Dari Sa'id bin Zaid. Dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, diingat-ingat nama ini. Sa'id bin Zaid, silakan. Dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dia berkata, diingat-ingat ya, dari Sa'id bin Zaid. Nanti nama ini masuk soalnya. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang ke-10 dari 10 orang yang akan masuk surga. Artinya begini, Rasulullah itu salah seorang dari 10 orang yang akan masuk surga. Nomor 1 Rasulullah, jelas. Silakan Ustaz, baca. Kemudian Sa'id melanjutkan, lanjut. Abu Bakar di surga. Baik. Jadi nomor 1 Rasulullah, nomor 2 Abu Bakar di surga, nomor 3 Ustaz, Umar di surga. Umar di surga. Nomor 4 Ustaz, Utsman di surga. Utsman di surga. Nomor 5 Ustaz, Ali di surga. Ali di surga. Baik, ini senior semua. Lanjut Ustaz, nomor 6. Talhah di surga. Talha bin Zubair di surga. Terus Zubair di surga. Zubair di surga. Terus Sa'ad di surga. Sa'ad di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Abdurrahman di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Terus dia ditanya, siapakah yang ke-9? Maksudnya yang ke-10. Ya, lanjut. Kemudian dia menjawab, aku. Yaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. 10 orang. Dihafalkan ya, nanti tak tes harus bisa. Dapat hadiah soalnya ya. Umroh. Berangkat sendiri-sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ikuti jejak mereka para sahabat. Bahkan mengikuti mereka selamat dari kesesatan. Selamat dari perselisihan. Mohon maaf ini, ada yang bertanya, Ustadz kenapa ya umat Islam sekarang ini kok centang perenang ya? Umat Islam ini yaitu saling menyerang. Kenapa umat Islam ini kok tidak bisa bersatu itu? Gimana ya kiatnya caranya? Jawabannya gampang. Kembali saja kepada sabdanya Nabi. Kembalikan umat ini kepada Rasul dan para sahabat. Maka akan selamat. Lu ada dalilnya? Ada. Coba dibuka Ibnu Majah Ustadz. Nomornya nomor 41. 42. Hadis nomor 42. Posisi hadis sebelah kiri Ustaz. Tempatnya agak ke kiri, ke atas. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid." Silakan baca Ustaz dari Irbad. Dari Irbad bin Sariyah dia berkata, ya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Lanjut. Kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat mengesankan, sehingga menyebabkan air mata bercucuran. Yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Lanjutkan. Kemudian beliau ditanya, ya. Ini nasihat perpisahan. Lanjut. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Engkau menasihati kami dengan nasihat perpisahan. Nah,
Kau memberikan nasihat kepada kami, nasihat perpisahan. Yang tidak lama setelah ini Nabi wafat menghadap Allah. Maka berikan kami wejangan. Berikan kami nasihat. Supaya jadi pegangan buat kami. Apa yang bisa kami lakukan? Silakan. Maka berilah kami amanat. Ya, terus. Kemudian beliau bersabda, 1. hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Baik, hendaknya bertakwa. Nomor 2. Dengan mendengar dan taat meskipun yang memerintahkan kamu adalah seorang budak dari Habasyah. Dan taatlah kepada ulil amri. Meskipun yang memerintahkan kamu itu adalah seorang budak dari Habasyah, Ethiopia. Taat dalam kebaikan tentunya. Teruskan, yang ketiga. Kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat sesudahku. Nah, Nabi sudah memberitahu, umat Islam ini akan berselisih. Dan perselisihan mereka sangat dahsyat. Nah, maka solusinya, dikasih solusi. Silakan. Maka hendaklah kamu berpegang pada sunnahku. Terus. Dan sunnah khulafaur rasyidin. Dengan apa caranya memegangnya itu? Diumpamakan apa? Gigitlah dengan gigi gerahammu. Terus. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya setiap bid'ah atau perkara baru dalam agama adalah sesat. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembalikan kepada Rasul dan para sahabat. Itu solusi agar umat Islam ini bersatu. Oleh karena itu, maka mari kita lihat dalil di sini bahwasanya ketundukan para sahabat kepada syariat ini, mereka sami'na wa ata'na. Mereka adalah generasi terbaik. Nah, kata Nabi, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu generasi sebaik-baik generasi adalah di zamanku, lalu berikutnya, lalu zaman berikutnya. Berarti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, baik, tolong dibuka Ustaz, di fotokopi itu Ustaz, itu ada satu dalil sengaja saya cantumkan di dalam kitab silsilah hadis sahih. Ya, silsilah hadis sahih, hadis nomor 3420. Silakan Ustaz, dibaca dari sahabat Ibnu Mas'ud Ustaz. Nah, dalam riwayat ini. Nah, ya silakan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat Ibnu Mas'ud, silakan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjumpai kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid menjadi beberapa halaqah. Bapak Ibu tahu halaqah ya? Beberapa lingkaran gitu ya. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Katanya Nabi pernah menyuruh Ibnu Mas'ud. Saya ceritakan sedikit biografinya Ibnu Mas'ud supaya kita tahu ketika mendengar nama Ibnu Mas'ud keistimewaannya apa orang ini. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi, pernah disuruh oleh Nabi untuk naik ke sebuah pohon, mengambil sesuatu. Ternyata ketika beliau naik, para sahabat yang ada di bawah itu melihat kakinya Ibnu Mas'ud, mereka tertawa. Lalu kemudian Nabi marah, "Kenapa kalian tertawa?" Kakinya Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, kecil. Ya. Lalu kemudian setelah itu kata Rasulullah, satu kakinya Ibnu Mas'ud. Satu kakinya Ibnu Mas'ud. Jangan dua-duanya. Satu kakinya di sisi Allah di hari kiamat lebih berat daripada bukit Uhud, kata Nabi. Kenapa? Karena ternyata seumur hidupnya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, kakinya nggak pernah dipakai kemana-mana kecuali dalam rangka taat kepada Allah. Rumah, masjid, masjid ke rumah. Rumah, masjid, masjid ke rumah. Dalam rangka taat. Kalau kaki kita kemana aja? Ya. Ibnu Mas'ud. Dan beliau ini sahabat. Ibnu Mas'ud ini adalah kata Rasulullah, kata para ulama, yaitu dikatakan, kata para ulama dikatakan sahabat yang paling dekat wasilahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang paling dekat kedudukannya di akhirat dengan Allah. Dekat. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini diajarkan doa oleh Rasul, dan doa ini silakan panjenengan pakai. Boleh. Boleh dipakai. Bahkan itu diajarkan oleh Rasul, bukan hanya kepada Ibnu Mas'ud, tetapi kepada seluruh umatnya. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad
wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ada 3 di situ doa itu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, tidak akan lenyap, terus dikasih sama Allah. Terakhir, ini yang membuat beliau dekat sama Allah. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan aku mohon kepadamu untuk bisa menyertai Nabi Muhammad di surga tertinggi, kekal selama-lamanya. Jadi dia diajarkan oleh Nabi agar di akhirat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita lanjutkan, teruskan jalan ceritanya. Setelah Ibnu Mas'ud masuk masjid, ada beberapa halaqah. Silakan Ustaz. Mereka berzikir dengan biji tasbih. Biji tasbih ya, biji-bijian tasbih. Teruskan, lanjut. Lalu masing-masing ketua halaqah itu menyuruh anggotanya supaya bertakbir 100 kali. Nah, terus? Maka mereka lakukan. Baik, selain disuruh takbir 100 kali, lalu mereka disuruh bertahlil 100 kali, maka mereka lakukan. Kalau mungkin ya sekitar kita, mungkin ada sebagian yang membaca seperti afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu kemudian membaca terus berapa kali dan seterusnya. Kurang lebih ceritanya seperti ini, sama. Teruskan, lalu mereka disuruh bertasbih 100 kali, maka mereka lakukan. Lalu kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Lalu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengingkari mereka dan tidak menerima alasan mereka walaupun niat mereka baik dan sekedar menggunakan biji tasbih untuk menghitung zikir mereka. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'un. Silakan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, silakan. Hitung saja dosa-dosa kalian sendiri. Dan aku menjamin segala kebaikan kalian tidak akan berkurang sedikit pun. Waihakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum. Silakan. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Kenapa? Begitu cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Silakan. Lihatlah para sahabat Nabi kalian masih banyak yang hidup. Sahabat Nabi kalian masih banyak yang hidup. Terus, pakaian beliau juga belum usang. Pakaiannya Rasul belum rusak. Terus, dan bejana beliau belum pecah. Piring beliau, gelasnya Nabi belum ada yang pecah. Berarti Nabi baru wafat ini. Tidak lama setelah Nabi wafat, mereka melakukan perbuatan ini. Lalu kemudian, apa kata beliau? Lanjutnya, walladzi nafsi biyadi innakum la ala millati hiya akhda min millati Muhammad au muftatihuna babid dhalalah. Silakan. Demi Allah, apakah kalian merasa berada di atas agama yang lebih memberi petunjuk daripada agama Muhammad? Demi Allah, apakah kalian merasa berada di atas agama yang sempurna, lebih memberi petunjuk daripada agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus apa jawaban mereka, Ustaz? Halaqah itu. Silakan. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khaira. Silakan. Mereka menjawab, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, maksudnya, yaitu Ibnu Mas'ud, kami hanya menginginkan kebaikan. Jadi Ibnu Mas'ud ini diberi kunyah Abu Abdurrahman karena punya putra namanya Abdurrahman, maka beliau dipanggil Abu Abdurrahman. Terus kemudian apa yang terjadi? Qala wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Silakan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Artinya Bapak Ibu, beribadah itu tidak boleh pakai dalil sing penting api. Agama itu bukan yang penting baik. Agama itu bukan banyaknya jumlah, bukan. Selama dia mengikuti petunjuk Nabi, ikhlas dan ittiba,
maka itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka beribadahlah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal, termasuk dalam masalah ini. Kita lanjutkan. Makanya para sahabat, apa yang dilakukan Nabi itu yang mereka lakukan. Apa yang Nabi lakukan, mereka langsung lakukan. Itulah para sahabat. Nomor 8. Sampai-sampai Bapak Ibu, sampai-sampai para sahabat itu datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha ingin bertanya ke ibadahnya Nabi dalam sehari-hari. Katanya Aisyah, Sahih Muslim Ustaz, Sahih Muslim nomor 1320, 1320. Posisi hadis ada di sebelah kanan Ustaz, tempatnya agak ke bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Nabi itu setiap harinya kadang sholat tahajud, kadang tidak. Nabi itu terkadang puasa sunnah, terkadang tidak. Dan Nabi itu juga punya istri dan punya anak keturunan. Anda tahu yang datang ke rumahnya Aisyah, mereka berkata, oh ya jelas, Rasulullah kadang tahajud, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Karena beliau dijamin masuk surga, sedangkan kami tidak ada jaminan. Maka mulai sekarang kami berjanji, mulai nanti malam kami tidak akan tidur, tahajud tiap malam. Yang kedua mengatakan, mulai besok kami akan berpuasa, gak akan pernah berbuka, tiap hari puasa terus. Yang ketiga, mulai hari ini aku berjanji tidak akan pernah nikah. Sebab orang nikah bikin kendor ibadah, diganggu istri, diganggu anak, gak fokus. Maka aku kepingin fokus. Kalau Rasul punya istri wajar, dijamin masuk surga. Sedangkan kami belum ada jaminan. Rasul dengar marah Nabi. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Silakan baca Ustaz 1320. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an katanya, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri beliau tentang amal ibadah beliau ketika sedang bersunyi diri. Lanjut. Setelah mendapat jawaban, ternyata maka di antara para sahabat itu ada yang berkata, apa katanya? Aku tidak akan pernah kawin atau menikah. Aku tidak akan pernah nikah. Terus sebagian lagi berkata, aku tidak akan makan daging. Maksudnya tidak akan pernah berbuka, puasa terus. Lanjut. Yang lain berkata, aku tidak akan tidur di atas kasur. Maksudnya tahajud terus, nggak mau tidur. Lanjut. Mendengar ucapan-ucapan para sahabat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam serta merta memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersabda, ini poinnya, silakan. Bagaimanalah cara berpikir mereka? Gimana cara berpikir mereka? Aku ini juga sholat malam, kadang tidak. Terus lanjut. Sehingga mereka berujar begini dan begitu. Terus. Padahal aku sendiri sholat, tidur, puasa, berbuka. Terus. Dan bahkan aku menikah. Loh, lanjut. Siapa yang benci kepada cara hidup, yaitu sunnahku, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Ulang lagi. Barang siapa? Siapa yang benci kepada cara hidupku, sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dia bukan umatku. Selesai. Siapa yang mau dijadikan petunjuk kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Baik, oleh karena itu para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nomor 8 sekarang. Salat dengan menggunakan sandal Bapak Ibu. Nah, ini penting ini. Ini penting. Salat pakai sandal atau sepatu adalah sesuatu yang lumrah di zaman Nabi. Lumrah, di zaman Nabi lumrah. Bahkan terdapat hadis secara khusus memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan memakai sandal atau sepatu agar tidak meniru kebiasaan Yahudi. Artinya Bapak Ibu, ini yang penting, ini harus digarisbawahi. Artinya latar belakang Nabi melakukan sholat di masjid pakai sandal atau sepatu bukan karena masjidnya dulu di zaman Nabi masjidnya tanah, bukan keramik, bukan granit, bukan marmer, bukan. Tetapi alasan Nabi sholat pakai sandal, pakai sepatu lebih dari itu. Apa itu? Menyelisih Yahudi. Jadi ini bukan masalah, Ustadz, dulu para sahabat Nabi, para sahabat pakai sandal, pakai sepatu. Di zaman Nabi itu masjidnya tanah, Ustadz. Sedangkan di kita ini granit, karpet, Ustadz, tekel, Ustadz, ya, bahkan marmer dan seterusnya. Seperti itu.
Wajar kalau mereka sekarang kan pakainya yaitu alas yang begitu bagus. Maka tidak perlu lagi pakai sandal. Maaf, kita jawab. Nabi memakai sandal atau sepatu ketika sholat bukan urusan lantai, bukan karena lantai. Tetapi Nabi memakai sandal atau sepatu ketika sholat lantaran ingin menyelisihi Yahudi. Nah, mana dalilnya? Buka Ustaz, Abu Dawud. Ayo, nomornya 652. Abu Dawud 652, posisi sebelah kanan tempatnya. Silakan Ustaz. Baca Abu Dawud nomor 652. Ayo. Ya, silakan Ustaz. Baca. Dari Syaddad bin Aus, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, berpenampilanlah yang berlainan dengan orang-orang Yahudi. Ulang lagi. Berpenampilanlah yang berlainan dengan orang-orang Yahudi. Salah satunya Ustaz, contohnya. Teruskan. Sesungguhnya mereka itu tidak mengerjakan salat dengan sandal dan sepatu mereka. Orang Yahudi kalau sembahyang mereka nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Maka kita sesekali, Nasrani beda lagi. Di gereja pakai sandal, pakai sepatu. Kita di tengah-tengah, kadang memakai, kadang tidak. Untuk menyelisih mereka. Jadi kalau kita sholat terus nggak pakai sandal, telanjang kaki, maka kita akan meniru seperti Yahudi. Kita pakai sandal terus, akan meniru seperti Nasrani. Maka kita sesekali memakai, sesekali tidak. Jadi bukan masalah lantai. Dulu tanah lewat plester lewat keramik lewat apa? Tekel dulu ya, tekel terus keramik lewat granit lewat nggak tahu apa lagi. Tahun berapa apa lagi lantai ini? Ini bukan masalah lantai. Ini masalahnya adalah menyelisih ahlul kitab. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang nomor 9, nanti ada kaitannya nomor 8. Nomor 9, Nabi melarang kita tidak meniru kebiasaan buruk Yahudi, yang mana mereka tidak pernah sholat dengan memakai sandal. Artinya, setidaknya kaum muslimin pernah sholat dengan memakai sandal atau sepatu. Sesekali memakai, tidak terus menerus. Ada dalil, ada. Coba Abu Dawud 653. Abu Dawud 653 Ustaz. Baca Abdullah bin Amr. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat terkadang dengan kaki telanjang dan terkadang memakai sandal. Nah, kadang-kadang pakai sandal, kadang-kadang dengan kaki telanjang. Itu Nabi, ya, tidak terus-menerus pakai sandal dan tidak terus-menerus telanjang kaki, ya. Baik, sekarang kita lanjut nomor 10. Sebelum masuk nomor 10 nih, ternyata Bapak Ibu, kita ini dalam berbagai kesempatan tidak boleh meniru mereka, Yahudi dan Nasrani. Banyak. Salah satu aja ya, karena kita mengingat waktu soalnya. Salah satunya adalah yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita agar selalu bersikap romantis kepada istri, terutama ketika haid. Romantis kepada istri terutama ketika haid. Kenapa? Karena orang Yahudi punya kebiasaan, kalau istrinya haid, mereka tidak mau makan bersama, bahkan istrinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Kurang ajar. Kalau sudah suci dipanggil lagi, kurang ajar. Ya. Jadi kalau haid disuruh pulang, kalau suci dipanggil lagi. Ada itu dalilnya, ada. Coba dibuka. Dalilnya Sahih Muslim nomor 250. Muslim 250, posisi sebelah kiri. Silakan. Baca Ustaz. 250 Ustaz, Sahih Muslim. Silakan baca Muslim 250. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya suatu kebiasaan bagi bangsa Yahudi. Apa itu kebiasaan Yahudi? Apabila wanita-wanita mereka sedang haid, mereka tidak mau makan bersama-sama. Selain tidak mau makan, bahkan tidak tinggal serumah. Nggak tinggal serumah, dipulangkan. Terus, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal itu. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anil mahidh. Silakan. Lalu turun ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid.
Yaitu haid itu katakan Muhammad. Katakanlah haid itu kotor. Terus. Karena itu jauhilah wanita-wanita itu selama masa haid. Lanjutkan, apa kata Nabi? Itu surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi ceritanya Al-Baqarah ayat 222 ini turun gara-gara orang Yahudi tidak mau serumah dengan istrinya kalau haid. Para sahabat tanya, lah kalau kita bagaimana? Wahai Rasulullah, orang Yahudi nggak mau makan bersama, kita bagaimana? Turun ayat tentang haid. Al-Baqarah 222. Sekarang apa kata Nabi? Aplikasinya, silakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, isinya, kamu boleh melakukan segala-galanya selain jima. Selain jima, silakan kau lakukan apapun untuk menyenangkan pasanganmu. Ya, selain jima pokoknya. Silakan. Ya. Baik, teruskan. Kemudian berita itu sampai kepada orang Yahudi. Ternyata ucapan Nabi ini orang Yahudi dengar. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, istrimu kalau haid, silakan kau lakukan apa saja kepada dia, asalkan jangan jima, senggama. Iya, Yahudi dengar. Apa katanya orang Yahudi, Ustaz? Mereka berkata, silakan. Orang ini yaitu Nabi SAW memang selalu hendak meremehkan dan menantang kita. Kayaknya orang ini suka cari gara-gara ini, suka sering menyelisih kita. Kita nggak mau satu rumah dengan wanita haid, sedangkan dia malah menyuruh sahabatnya untuk ini, suka cari gara-gara ini. Kita harus menyelisih mereka, termasuk pakai sandal tadi. Iya. Termasuk, maaf, Nabi mengatakan, potonglah kumismu, rawatlah jenggotmu, selisihilah orang-orang ahlul kitab. Karena orang-orang ahlul kitab memanjangkan kumisnya, mencukur jenggotnya. Kita tidak, kata Nabi. Kumismu cukur, potong, jenggotnya panjangkan. Sunnah Nabi. Ya, Ustadz katanya jenggot tambah panjang tambah bodoh. Ya, itu. Alhamdulillah banyak para penghafal Al-Quran panjang-panjang jenggotnya. Ya, bahkan Rasul pun juga jenggotnya panjang. Apakah bodoh Rasulullah? Hati-hati ya. Baik, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ucapan Nabi tidak boleh dipermasalahkan. Ucapan Nabi tidak boleh diolok-olok. Ucapan Nabi tidak boleh dihina, dicibir. Tidak boleh. Silakan ucapan manusia di muka bumi ini, sekalipun dia profesor, atau sekalipun dia orang tua kita sekalipun, selama ucapannya menentang dari syariat, Anda boleh menolak ucapan mereka. Tetapi ada satu ucapan manusia di muka bumi ini yang tidak boleh Anda tolak. Wajib tunduk, sami'na wa ata'na. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ditolak ucapannya. Wajib tunduk. Baik, ini adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Ustaz, masalah jenggot Ustaz. Sahih Muslim nomor 203. Muslim 203 sampai 205. 203 sampai 205. Silakan. Baca Ustaz. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, isinya, potonglah kumis Anda dan rawatlah jenggotnya. Nah, terus berikutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, jangan menyamai orang-orang musyrik. Nah, jangan menyamai orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Ya Yahudi, Nasrani. Orang-orang musyrik menyekutukan Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, wa qalatin nasara Isa bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Padahal Allah lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Orang-orang musyrik. Lanjutkan. Potonglah kumismu dan rawatlah jenggot. Terus terakhir Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, potonglah kumis dan rawatlah jenggot. Nah, jangan menyamai orang Majusi. Jangan menyamai orang Majusi. Ya, Ustaz, saya ini berjenggot cuman satu, Ustaz. Tidak apa-apa.
Tidak apa-apa, meskipun satu jangan diputus, jangan, biarkan satu. Sudah biarkan aja, ya, biarin. Ustadz, kalau misalnya saya pakai obat-obatan untuk menumbuhkan rambut atau jenggot Ustadz, ya, sebagaimana dia yang dijual bebas, ya, bagaimana Ustadz itu? Boleh enggak? Saya pernah dengar fatwa ulama ini merupakan perbuatan takalluf, terlalu membebani diri. Enggak usah, biarkan tumbuh apa ala kadarnya sudah. Kalau misalnya tumbuh satu panjang. Kalau naik motor kena angin dia ke belakang cuma satu gini aja. Ya apa-apa. Ada ustadz, ya itu dia tidak punya jenggot, nggak apa-apa. Bahkan banyak beberapa ustadz kita, ustadz senior bahkan dia tidak berjenggot karena memang nggak tumbuh. Iya, memang beda-beda, ya. Baik, nggak usah dipaksain. Sampai istrinya kepingin punya suami berjenggot, itu dilem satu-satu. Ada rambutnya dia jatuh dilem. Ya. Nggak perlu, ya. Nggak perlu memaksakan diri. Baik, jadi menyelisih. Ada lagi menyelisih Yahudi dan Nasrani dengan apa? Jangan suka bersiul dan bertepuk tangan. Suitan sama bertepuk tangan. Tepuk pramuka. Oh, jangan. Ya. Jangan. Itu ya. Kan banyak tepuk-tepuk sekarang ya. Seperti itu, ya. Itu. Bahkan kemarin ada salah seorang ikhwan, anaknya sekolah, sama guru pramukanya disuruh tepuk. Tepuk pramuka, dia tok yang enggak tepuk, ditegur sama gurunya. Kenapa kamu kok enggak tepuk? Yang lain tepuk itu. Langsung kemudian, iya, katanya papa ini meniru orang Yahudi dan Nasrani. Iya. Papamu ngaji sama siapa? Abu Aslam. Kena sudah Abu Aslamnya ya. Seperti itu. Oh iya ya. Apa kata gurunya? Mulai besok khusus kamu saja ndak apa-apa. Yang lain tetap tepuk-tepuk naik ya. Ya tetap katanya ya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ini ya. Bayangkan ya. Jadi memang nggak boleh. Mana dalilnya? Tidak boleh bersiul, tidak boleh menepuk tangan. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 35. Tolong dibaca Ustaz. Al-Anfal ayat 35. Surat Al-Anfal ayat 35. Al-Anfal. Bersiul. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Punya burung gitu ya. Terus gimana itu? Nah, itu nggak usah ditirukan ya. Bersiul. Nggak boleh. Ya. Lah terus gimana Ustaz? Itu kan melatih. Pakai kaset. Pakai kaset bisa, rekaman suara burung itu loh. Untuk melatih bisa. Nggak usah kita. Nggak usah. Nah itu sudah bunyi sweet katanya ya. Itu ya. Yang lebih parah lagi, saya pernah disuruh khutbah nikah di salah satu masjid. Ternyata ketika si mempelai laki-laki ini mengucapkan qabiltu nikahaha wa taswijah bil mahril madhkur. Ya, saya terima nikahnya begini, yaitu halan, sudah. Terus tanya sama penghulunya, sama kawannya, gimana sah? Sah semua? Sah. Tepuk tangan semuanya. Astagfirullah. Ya, sekarang rupanya zaman now seperti itu. Ya, jadi nggak boleh ini, nggak boleh. Apalagi dilakukan di masjid, nggak boleh. Mana dalilnya? Surah 8 ayat 35. Baca ayatnya Ustaz sama terjemahnya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Silakan Ustaz. Sembayang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Mereka ini orang-orang kafir. Yang mereka orang-orang musyrik, penyembah berhala. Mereka mengelilingi Ka'bah dengan bersiul dan bertepuk tangan. Lanjut. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Itu ya. Tuh baik, kita lanjutkan. Di antara lagi yang lain, menyegerakan puasa, tidak menunda-nunda, menyelisih Yahudi. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu juga berpuasa. Tetapi mereka suka menunda-nunda puasa mereka. Ya. Adapun kita, ya sudah, takjil segerakan. Takjil artinya segerakan. Tapi kita tidak. Takjil itu mesti identik OT-OT.
OT. Mana takjilnya? Mana takjilnya? Yang dicari OT ini. TOT terus kolak gitu ya dan seterusnya. Itu maksudnya salah. Takjil ini segerakan. Takjil. Ya. Itu. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Oh iya itu jilid 1 ya. Ini jilid 2. Enggak apa-apa deh. No, jilid 2 nomor 1066. Jilid 2 nomor 1075. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam segerakan berbuka karena orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak menyegerakannya sampai menunggu bintang gemintang muncul baru mereka berbuka. Jadi kalau ada orang Islam dia pernah berkata kepada saya, "Ustadz, ini kan sebentar lagi berbuka Ustadz." "Iya, sebentar lagi maghrib soalnya, matahari terbenam. Saya sebenarnya kalau sampai jam 8 malam tarawih masih kuat Ustadz." "Ya apa kalau tak teruskan sampai jam 8 nanti?" Ini bukan masalah kuat-kuatan. Ini masalahnya aturannya adalah ketika matahari terbenam. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 10. Kembali ke fotokopi. Jika kita sholat sendiri atau menjadi imam, perhatikan ya, sholat sendiri atau jadi imam. Sholat sendiri atau jadi imam. Sedangkan kita pakai sandal atau sepatu, maka boleh meletakkannya di sebelah kiri. Kalau sholatnya sendiri atau kalau jadi imam. Namun jika kita sebagai makmum, bukan imam, makmum, maka letakkan sandal atau sepatu tersebut di antara kedua kakinya. Kalau kita sholat id, biasanya sholat id ke tanah lapang, itu sandal kita biasanya ditaruh di mana Bapak? Di depannya, di depan. Yang sunnah sebenarnya bukan di depan, tetapi di antara kedua kaki kita. Ya boleh kita letakkan di bawah, terus kita tutup dengan sajadah kita. Seperti itu, nggak apa-apa. Diletakkan di antara dua kaki, bukan ditaruh di depan. Yang afdal begitu, yang sesuai sunnah. Ya, tidak diletakkan di kiri atau di kanan karena makmum. Letakkan di antara kedua kaki kita di tengah, bukan di depan. Mana dalilnya? Tolong dibuka Abu Dawud nomor 654 dan 655. 654 aja cukup, nggak apa-apa. 654. Ya, tinggal dikit lagi kita akhiri ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, maka janganlah dia meletakkan sandalnya di sebelah kanannya. Terus. Dan janganlah pula di sebelah kirinya. Terus. Sehingga sandal itu berada di sebelah kanan orang lain, kecuali kalau di sebelah kirinya tidak ada orang. Lanjut. Oleh karena itu, letakkanlah di antara kedua kakinya. Nah, itu. Kita lanjutkan nomor 11. Masalah kesucian sandal dan sepatu, kebersihan sandal atau sepatu, ini masalah lain. Karena syarat suci dalam sholat, syaratnya suci dalam sholat tidak hanya berlaku pada sandal atau sepatu, bukan. Namun semua anggota badan orang yang sholat dan semua pakaiannya harus suci dari najis. Tentu saja mereka yang hendak sholat memakai sandal atau sepatu harus memastikan dan menjamin bahwasannya sandal atau sepatunya telah bersih dari najis. Jadi dilihat dulu. Begitu bersih dari najis maka boleh sholat telah pakai sandal atau sepatu. Lah yang nomor 12 ini penting ini. Nah ini kemarin kami singgung. 12. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berfatwa di dalam fatwa Ibnu Baz, fatwa Islam, fatwa nomor 69.793. Apa katanya Syekh bin Baz rahimahullah? Beliau mengatakan, ini penting. Wa idza kanal masjidu mafrushan fa innal aula khal'uha hadran min tawsikhil faras ya wa tanfiril muslimina minasyujudi 'alaiha. Kata beliau, jika masjid memakai karpet, kalau masjidnya pakai karpet, maka yang lebih afdol adalah melepasnya, tidak pakai sandal. Kalau masjidnya pakai karpet, agar tidak mengotori alas karpet dan membuat kaum muslimin enggan untuk sujud di karpet tersebut. Ini ya fatwa. Terus nomor 13, terakhir penutup. Jika masyarakat belum mengenal sunnah yang satu ini,
sholat pakai sandal, belum mengenal, masih asing, sebaiknya jangan diterapkan. Kenapa? Kemaslahatan yang kecil perlu ditinggalkan bila menyebabkan timbulnya mudorot yang lebih besar. Sehingga banyak kaum muslimin yang gak mau pergi ke masjid lantaran katanya masjidnya kotor. Nah, ini mudorotnya lebih besar. Padahal itu maslahat. Ada dalil yang mengatakan ini, ada. An-Nasai, sayang kitabnya nggak ada di sini. An-Nasai jilid 1 hadis nomor 1010, 1010. Ceritanya Nabi SAW kalau sholat sering mengeraskan suaranya, sering dikeraskan suara Nabi, terutama sholat yang jahar, subuh, maghrib, isya. Ternyata orang-orang kafir waktu itu mengancam, kalau bacaannya dikeraskan begini, maka kami akan mencaci apa yang diturunkan oleh Tuhannya, dan kami akan mencaci pula yang menurunkan ayat itu, dan kami akan mencaci pula yang membawa ayat itu. 3 yang dicaci. Kalau ini dikeraskan, maka yang tak caci adalah Allah, yang tak caci Qur'annya, yang tak caci yang bawa itu Jibril. 3-tiganya. Qur'annya, Allah dan Jibril. Akhirnya turun ayat surat Al-Isra. Ayat itu turun gara-gara ancaman orang-orang kafir. Al-Isra ayatnya 200 berapa itu ya? 204 kalau tidak salah, Ustaz. 204 apa? Iya, kalau tidak salah itu, kalau tidak salah. Ya, artinya janganlah engkau mengeraskan bacaanmu, ya. Dilarang oleh Allah mengeraskan bacaanmu, sehingga pada waktu itu Nabi mengurangi sedikit intonasi atau intensitas suaranya dikurangi. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Ya, itu. Padahal dulunya dikeraskan. Gara-gara diancam. Al-A'raf ayat berapa? Bukan Al-Isra, Al-A'raf ini. Al-A'raf. Sebentar. Surat apa itu ya? Jangan mengeraskan suara bacaanmu itu. Kok tidak? Al-A'raf ya? Al-A'raf. Surat nomor 7 kalau tidak salah itu ya. Nanti bisa dicari sendiri. Turunnya ayat itu adalah karena ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Wallahu a'lam wa bishawab. Berarti tuntas sudah materi kita tentang sholat memakai sandal atau sepatu. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, boleh nggak sholat pakai sandal? Boleh. Boleh tidak sholat pakai sepatu? Boleh. Ya. Bagaimana jika masjidnya itu karpet, ada karpet? Maka sebaiknya tidak dilakukan. Bagaimana jika masyarakatnya masih belum mengenal sunnah ini? Sebaiknya tidak buru-buru untuk dilakukan, pelan-pelan. Ya. Itu baik. Apakah di Masjid Namirah boleh pakai sandal, pakai sepatu? Izin sama takmirnya, ya. Baik, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya diperbolehkan, ya. Dan Bapak Ibu tidak usah kaget. Ada ketemu Ustaz? Bukan. Yang janganlah membaca ayat Quran terlalu keras dalam bacaanmu itu ada ketika sholat, ya. Ada kok itu, surat apa itu ya, nanti sambil dicari sendiri. Demikian apa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah bulan depan adalah kajian kita yang terakhir, ya. Kajian kita yang terakhir sebelum memasuki Ramadan. Karena nanti Ramadan yaitu saya menyampaikannya ketika terawih, kultum terawih saja, ya. Dan insya Allah dipertemukan pada kajian-kajian berikutnya. Jadi materi besok insya Allah kita sesuaikan dengan persiapan menjelang puasa di bulan Ramadan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu sedikit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, satu aja. Baik, sebatas mana memelihara jenggot untuk bisa dipotong? Naam, Masya Allah. Ada Abu Dawud Ustaz. Jilid 2 Ustaz. Abu Dawud jilid 2. Hadis nomor 2357. Naam, jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah memotong jenggotnya setelah 1 kepalan tangan. Jadi begini caranya, dikepal dulu jenggotnya, dikepal. Lah, yang sisanya itu yang dipotong. Bukan dipotong dari sini loh. Bukan loh ya. Sini. Jadi Anda kalau pengen merapikan jenggot,
pengen tahu batasnya sampai mana, apakah ke dada atau apa, maka boleh 2357 ada Ustaz. 2357. Ya itu sebatas apa? Maka yaitu satu kepalan tangan. Satu kepalan tangan, nah itu sisanya itu yang dipotong. Nah yaitu Pak. Nah, jenggot panjenengan ini sisanya itu Pak. Nah, kalau ingin dirapikan. Sudah ya? Mana Ustaz? 2357. Iya silakan. Nah ini kita dengarkan ya. 2357 posisi sebelah kiri. Dari Marwan bin Salim Al-Muqaffa, ia berkata, aku melihat Ibnu Umar menggenggam jenggotnya lalu memotong jenggot yang melebihi genggaman telapak tangannya. Nah, itu batasnya di situ, Pak. Ya. Itu. Ustadz kepingin lebih panjang lagi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apalagi istrinya senang gitu ya. Itu. Karena apa? Karena sering dipakai mainan gitu. Nggak apa-apa. Sah. Oh iya, boleh ya. Dapat pahala bersenang-senang ya, nggak apa-apa ya. Begitu, baik. Tapi kalau istrinya itu sumpek misalnya, waduh Pak, aku lihat kamu kok sumpek gitu ya. Dari dulu nggak berubah-berubah wajahnya ya. Terus mau berubah jadi apa kan gitu ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa, dirapikan aja. Cara merapikannya itu. Tapi yang afdol gimana? Membiarkannya. Tapi bukan hanya membiarkan, Rasul itu meminyaki jenggotnya. Diminyaki jenggotnya. Jadi rapi gitu ya. Bagus ya. Wangi. Nah gitu. Sehingga orang lihat itu, kesannya itu lihat aja. Senang gitu. Ya. Dan gak usah, gak boleh para ulama melarang keras pakai di model-model. Dikuncit. Di kelabang itu loh. Ya. Nah, ada gak yang model kayak gitu? Nah itu gak boleh itu. Itu meniru. Terus Ustaz kalau sudah putih nggak apa-apa, diberi warna lain. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, jenggotnya berwarna kunyit. Warna kekuning-kuningan kalau sudah putih. Nah, panjenengan ini kajian bulan depan harus berubah itu warnanya itu. Ya jangan putih terus begitu, Pak ya. Itu boleh dikasih warna henna boleh. Henna itu menampilkan kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan. Boleh, merah. Boleh, keren itu. Iya. Yang nggak boleh itu dikembalikan ke warna hitam, nggak boleh. Warna lain, gitu ya. Baik, itu. Saya tagih bulan depan ya. Nah, itu ya. Saya ingat-ingat dulu wajah beliau ini ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mohon maaf kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.